mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Victor. Sekiranya apa yang akan disampaikan beliau hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja, Bapa. Juga berkati saudara-saudara kami yang belum sempat hadir ataupun yang terlambat hadir, kiranya Engkau ingatkan mereka akan acara apa. Terima kasih atas berkat pernyataan-Mu, kiranya Engkau berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Mika dan Nova Nainggolan. Kala hidup di dunia tanpa Dia tak berarti, namun Allah pakai kita jadi alat kasih-Nya agar genap rencana mulia bagi manusia untuk muliakan Tuhan selamanya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Dia yang patut disembah. Tiada yang lain layak dipermuliakan. Segala pujian bagi Tuhan. Jika Dia perintahkan pergi, maukah kita menerima? Jadi alat yang tersembunyi di balik salib-Nya, dalam duka maupun suka, di tengah kehidupan, tetaplah bersandar pada tangan-Nya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Dia yang patut disembah. Tiada yang lain layak dipermuliakan. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Dia yang patut disembah. Tiada yang lain layak dipermuliakan. Segala puji bagi Dia, puji bagi Dia, segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Amin. Sekarang kita akan bertenang diri, kita akan melakukan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Om Dahlan Manurung untuk poin 1 dan baik, terima kasih. Sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sedikit pembelajaran yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Victor, tapi sebelumnya Tante Lika akan memberikan sedikit perkenalan untuk pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih kita. Shalom. Selamat malam semua yang berada di Eropa.
kita mendapat kehormatan pada malam hari ini. Pembicara tamu kita yaitu Pendeta Victor Joe Sinaga. Izinkan saya untuk memberikan sedikit biodata beliau. Beliau menikah dengan Ibu Nike Nainggolan, salah satu penyanyi yang baru saja kita dengar, dan mereka dikaruniai anak bernama Venesia Sinaga, yang saat ini duduk di kelas 2 SMA. Pelayanan beliau adalah tahun 2002 sampai 2007, beliau melayani sebagai Gembala Distrik Oku Timur, yang terdiri dari 5 jemaat dan 3 cabang sekolah sahabat. Lalu tahun 2008 sampai tahun 2010, beliau menjadi gembala di distrik Palembang yang memegang 2 jemaat dan 3 cabang sekolah sahabat. Dan tahun 2010 sampai tahun 2018, beliau dipilih melayani sebagai Direktur Pemuda Advent dan Direktur Komunikasi di daerah Sumatera Selatan. Dan sejak tahun 2018 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Kepala Asrama Putra di Universitas Advent Indonesia di Bandung. Mungkin kalau ada yang kurang, pendeta sendiri yang akan menjelaskannya kepada kita. Waktu berikutnya kita berikan kepada pendeta, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore untuk Eropa, selamat malam untuk Indonesia, dan selamat pagi mungkin untuk wilayah Amerika. Dan saya juga tidak tahu dari wilayah mana saja ini yang hadir, tapi saya sangat senang dan ingin menyapa kita dengan shalom, dan semoga dalam keadaan baik, sehat seluruh umat-umat Tuhan, para pendoa Eropa ya. Saya sangat senang mendengar kata pendoa ini. Terima kasih untuk semua dan perkenalan, bahkan semua kesempatan yang diberikan. Saya sudah mendapatkan undangan ini beberapa minggu atau bahkan lebih dari 1 bulan yang lalu ya, melalui Tante Kori. Terima kasih Tante, saya baru melihat, untuk pertama sekali melihat wajahnya Tante Kori dan semua sahabat-sahabat pendoa yang lain. Saya sangat terkesan sekali dengan Kakak Brigita ini. Boleh saya lihat dulu lagi wajahnya Brigita ini. Brigita ini saya masih di Sumatera Selatan, dia masih anak remaja ini ya. Waktu dia di Bangka ya, dia dari Bangka. Saya dengan keluarga ini pasti punya ikatan rohani yang sangat kuat, karena saya sangat mengenal keluarga ini, dan sangat dekat sekali saya kenal keluarga ini, ayah ibunya dan kedua adiknya saya sangat kenal juga ya. Terima kasih Brigita, kamu sudah menjadi seorang wanita yang sangat baik dan dewasa dan rohani tentu. Kalau tidak salah Brigita ini, kakak ini saya yang membaptisnya dulu di Bangka ya. Oh iya, Kapten. Iya. Iya ya. Iya. Aduh, saya senang sekali. Jadi tinggal itu yang kurang tadi perkenalannya, bahwa Brigita ini saya sudah kenal dari sejak remaja, dan saya tahu ini mereka keluarga yang sangat setia melayani. Tentu apa yang kamu lakukan sekarang ini adalah warisan dari orang tua, warisan dari oma, opa, yang juga setia melayani Tuhan sejak mereka dari muda. Terima kasih Brigita. Terima kasih, saya sangat senang dan semoga kamu berhasil dalam studimu di Prancis. Tentu ini juga menjadi kabar yang baik. Saya surprise sekali melihat kehadiranmu di dalam pendoa ini. Saya entah kenapa setiap pertemuan-pertemuan dimanapun saya pernah mengikutinya, selalu ada orang yang memang Tuhan tempatkan di sana yang memiliki ikatan rohani, ikatan
pengalaman-pengalaman hidup di masa yang lalu yang membawa kita kepada suasana saling berbagi sukacita. Terima kasih semua. Baik, tentu saya akan memberikan pelajaran yang tentu tidak terlalu sulit untuk kita pahami bersama-sama. Dan saya senang membagi pelajaran ini karena saya sudah menduga dari sejak awal ini pasti perkumpulan ini didominasi para kaum ibu, kaum wanita, ya. Dan saya tidak terlalu meleset dari apa yang saya duga karena tadi saya coba lihat, wah, ada pun mungkin satu dua dari opa, bapak, pria, tapi saya lihat dominan ini adalah kaum ibu. Terima kasih karena memang saya juga percaya sekali, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kaum bapak juga. Memang kaum wanita ini Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia sebagai pelengkap dari hidup umat manusia, sebagai bagian dari pendoa-pendoa itu. Ya Bapak Opa Rusli, saya percaya ini Opa juga yakin itu bahwa tanpa kehadiran sosok para ibu pendoa ini, sepertinya hidup kita juga tidak terlalu lengkap lah ya dalam mengikuti Tuhan ini. Terima kasih untuk seluruh ibu. Dan pelajaran-pelajaran rohani yang kita mau pelajari malam hari ini tentu akan lebih banyak menyinggung kehadiran seorang ibu di dalam pelayanan mereka dan dalam doa mereka tentu. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, saya mengundang kita kembali berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesempatan melayani dalam perbaktian yang sudah dirancang dengan sangat baik oleh para pendoa Eropa yang berkumpul malam hari ini, waktu Eropa dan waktu subuh di tempat kami di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami sangat rindu mendengar suara-Mu, dan biarlah hanya suara Tuhan saja yang berbicara melalui kami manusia yang sangat terbatas dan berdosa ini. Tuhan, berbisiklah di dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pelajaran malam hari ini benar-benar memberikan satu kekuatan rohani bagi kami, agar kami tetap sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, mendoakan banyak hal dalam kehidupan kami. Berkati seluruh yang hadir dalam Zoom dan juga live streaming, dan bahkan mereka yang akan mendengarkan ini setelah pertemuan ini selesai, dan kami percaya tidak akan berkurang berkat-Mu bagi setiap orang yang rindu mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu selalu, ampuni dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan share pelajaran kita dalam bentuk PowerPoint. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang melihat dari gadgetnya atau dari ponsel atau dari handphonenya boleh mendapatkannya lebih jelas juga. Saya akan usahakan membacakan hal-hal yang mungkin bisa menambah pemahaman kita. Baik. Ayat intinya dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 ini ayat yang sangat baik untuk menolong para jemaat dimanapun, agar mereka memiliki satu komitmen dalam kehidupan kerohanian mereka. Baik. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, salah satu yang akan digarisbawahi dalam pelajaran kita ini adalah mengapa
orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus di kota itu dibandingkan di tempat yang lain, lebih baik hatinya, lebih baik kerohaniannya. Ada satu catatan yang disampaikan oleh ayat ini. Karena setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Nah, kalau kita ganti hari ini dengan setiap hari mereka menyerahkan diri mereka dalam saat berdoa seperti yang sudah dibuat ini, saya pikir itu tidak berbeda juga, artinya sama juga arahnya, kehidupan yang lebih baik atau hatinya yang lebih baik, kerohanian yang lebih baik. Baik. Tentu kita semua memiliki satupun umat manusia di dunia ini yang keinginannya berbeda daripada kehidupan yang lebih baik. Kami di satu keluarga dan bahkan beberapa keluarga yang ada di kampus ini sedang masa-masa saat ini sedang minggu menerima para calon mahasiswa baru di kampus di Universitas Advent Indonesia di Bandung. Wajah-wajah orang tua yang baru saja mengantarkan anak-anaknya di kampus tersirat dan terlihat dari wajah mereka, bahkan terucap juga dari mereka sendiri. Keinginan mereka agar anak-anak mereka ketika berada di kampus berkuliah untuk satu tujuan hidup yang lebih baik. Itu kerinduan orang tua. Itulah yang selalu kita sampaikan kepada ratusan anak-anak yang sedang berkuliah di kampus setiap tahun datang untuk memulai perkuliahan mereka. Bahwa tujuan kamu datang ke kampus UNAI ini adalah satu tujuan supaya kehidupanmu lebih baik. Dengan pekerjaan yang lebih baik, dengan pengetahuan yang lebih baik, dan segala sesuatunya. Supaya kehidupan yang lebih baik. Tapi apakah semua akan mengalami proses itu? Tentu tidak. Ada beberapa orang yang akhirnya harus menyelesaikan perjalanan hidupnya sebelum mereka masuk di periode hidup yang lebih baik itu. Banyak yang menyerah juga. Ada yang tidak sanggup menjalaninya. Tetapi jumlah yang lebih banyak tentu akan muncul mereka yang berhasil untuk menyelesaikan proses itu. Dan mereka sekarang sudah hidup lebih baik. Nah, ada beberapa cerita di sini yang saya mau sampaikan secara singkat. Di sebuah daerah di negara Cina, ada seorang bernama Li Hua. Dia sudah hidup selama 20 tahun dengan hidup membungkuk. Nah, kalau kita lihat foto yang sedang sakit ini, inilah posisi dia setiap hari. Kepala hampir menyentuh kepada paha, kaki, dan begitulah dia hidup setiap hari dan tidak bisa melakukan apapun. Sampai dia mendapatkan kesempatan untuk dioperasi sebanyak 4 kali. Dan foto yang kedua ini menunjukkan bahwa tubuhnya sudah mulai sedikit bisa tegak, dan kemudian dia sudah semakin normal, dia sudah berdiri dengan mulai tegak, dan setelah operasi, apa yang pertama sekali dia sebutkan? Dia menyatakan bahwa saya akhirnya bisa melihat ibu saya lebih dekat dan jelas. Ucap Li Hua sambil meneteskan air mata. Begitulah proses perjalanan hidup dari kehidupan yang sangat buruk. Baginya itu sangat buruk sekali, karena untuk menatap, melihat ke depan saja, melihat matahari saja, dia tidak pernah bisa lakukan. Oleh karena kondisi tubuh yang sangat buruk seperti itu. Kemudian, ada kemudian yang kedua, mohon maaf ini memang tampilan fotonya mungkin boleh saja kurang nyaman kita melihat, tapi inilah kenyataan. Maria Geronazo, ya, selebriti asal Hungaria ini terkenal karena dia mengikuti prosedur operasi plastik yang dijalaninya, yang akhirnya mengalami kondisi yang jauh lebih buruk, bahkan dianggap membuat wajah Maria tampak
mengerikan setelah mengikuti operasi ini. Apa yang dihasilkan dari keinginannya? Dia tidak menjadi lebih baik. Dia tidak menjadi terlihat lebih menarik. Tapi justru orang-orang menyebutnya semakin mengerikan. Karena apa? Karena dia menjalin satu proses yang boleh saja tidak sesuai dengan harapannya. Dan kehidupannya menjadi lebih buruk. Ada juga yang bernama Joan van Ark. Demi keinginannya untuk mengamankan posisi sebagai artis yang diidolakan oleh banyak orang pada masa itu, Joan rela merombak bentuk wajahnya. Namun kembali juga, operasi plastik yang dijalannya tidak berhasil dan membuat wajahnya cantik. Yang keinginannya menjadi cantik, yang keinginannya menjadi lebih baik, melainkan ia menjadi lebih buruk rupa. Dari kelompok pria juga seperti itu. Justin Jedlicka. Pria ini terkenal dengan versi manusia dari pasangan boneka Barbie. Dilaporkan oleh Audit Central, dia telah melakukan 90 kali prosedur operasi dan membuat ada 100.000 US dollar. Tapi apa hasilnya? Setelah menjalani prosedur operasi yang ke-90, wajahnya mulai tampak tak manusiawi. Dan anehnya, dia masih terus ingin melanjutkan operasi berikutnya. Hidupnya tidak terlihat lebih baik tentu. Hidupnya tidak mengalami proses yang lebih baik, tetapi justru mengalami hal yang lebih buruk. Demikian juga dengan Joan Rivers. John juga mengalami proses operasi yang gagal dan membuat penampilannya semakin mengerikan. Saudara, apa yang kita harapkan dengan pertemuan kelompok pendoa Eropa ini? Tentu kehidupan yang lebih baik. Bagi kita, bagi orang lain, dan bagi orang-orang yang sedang kita doakan. Terima kasih, tadi ada 2 orang yang sedang diutus Tuhan untuk berdoa dalam doa syafaat kita. Ada rencana Tuhan, ada keinginan kita, dan ada harapan kita untuk kehidupan yang lebih baik bagi nama-nama yang sedang didoakan. Dan itulah harapan kita semua. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika Allah selalu menjanjikan kehidupan yang lebih baik, yang Allah janjikan adalah bukan persoalan penampilan luar, bukan penampilan secara jasmani, bukan penampilan secara fisik kita. Tetapi lihat bahwa Allah sedang menjanjikan kehidupan yang lebih baik melalui karakter kita. Kalau kita mau tambah lagi adalah kehidupan kerohanian yang lebih baik. Itulah tujuan akhir kita dalam perkumpulan pendoa Eropa ini. Allah selalu menyediakan kesempatan yang luas bagi setiap orang untuk mengambil dan menerima pilihan janji hidup yang lebih baik. Tetapi tidak semua mengalami hal itu. Ada banyak kehidupan yang lebih buruk. Baik, kita mengambil contoh dari apa yang dialami oleh Raja Saul. Kita tentu ingat semua, raja pertama bangsa Israel adalah bernama Saul. Saul ini dalam catatan kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 24. Inilah yang diungkapkan oleh Alkitab tentang Saul. Dan waktu itu Samuel masih hidup, Nabi Samuel berkata kepada bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lihat di sini. Dari antara seluruh bangsa itu Samuel mengakui dan menyatakan tidak ada seorang pun yang sama seperti dalam hal apa? Dalam hal penampilan, dalam hal tampilan luar, dalam hal penampilan dan fisik, dalam hal secara jasmani. Tidak ada seorang pun. Dia tampil terlihat sangat meyakinkan. Dan semua bangsa itu berkata, hidup raja. Betapa menariknya dan berkesannya
Samuel terhadap penampilan daripada Saul. Saul dari latar belakang sederhana, dia dipilih menjadi raja. Saul memiliki fisik yang gagah dan jauh lebih menonjol dari yang lain. Dan secara fisik, dia dikagumi dan diharapkan menjadi seorang raja yang hebat. Kita manusia sering terjebak dalam urusan penampilan luar. Tidak bisa kita abaikan bahwa kita pun sering terjebak dengan kesan kita dalam penampilan luar itu pun membuat kita sering hanya memoles bagian luar saja. Karena kita selalu memikirkan bahwa orang-orang di sekitar kita itu di lingkungan kita bekerja, di tempat di mana kita tinggal, komunitas yang kita sedang berada di sana. Karena mereka juga menuntut bahwa penampilan yang terlihat secara luar itu pun sangat penting. Ya. Tentu ini menjadi hal yang harus kita pikirkan sekarang. Samuel menyatakan hal yang sama terhadap tentang Saul di hadapan bangsa itu. Bahwa tidak ada seorang pun yang seperti dia. Tapi apa kesaksian dari Alkitab tentang dia? 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Kita lihat tadi di ayat inti. Mengapa orang-orang di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika? Karena mereka setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Saul mati dalam kehidupan yang tidak setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak lagi berpegang pada firman Tuhan. Tentu apa yang dikatakan dalam ayat ini tadi itu selaras dengan apa yang terjadi dengan Saul. Ketika Saul beralih dari meminta petunjuk dari Tuhan dengan menggunakan kehebatan dia sendiri sebagai manusia, sebagai raja. Ketika dia mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan, mendapatkan pengakuan, mendapatkan segala sesuatu kehormatan secara dunia dan manusia yang ada waktu itu, dia lupa meminta petunjuk kepada Tuhan. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, hal yang Tuhan sangat benci dalam kehidupan umatnya, justru dia meminta petunjuk dari arwah. Akhirnya Tuhan dalam ayat ini disebut, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja kepada Daud. Aduh. Penampilan luar yang luar biasa yang sudah diperlihatkan oleh Samuel tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak berlaku bagi Tuhan. Tidak ada ampun bagi Tuhan. Jika hatinya berpaling daripada Tuhan. Bahkan dia masuk kepada jebakan untuk meminta petunjuk dari roh-roh jahat. Saul menerima kehidupan yang lebih baik ketika dia diangkat menjadi raja. Bayangkan saudara-saudara. Banyak dari kita ini, dari keluarga kita, dari jemaat kita, bangga dengan cita-cita anak-anak muda sekarang ingin menjadi orang-orang besar, menjadi pejabat-pejabat di pemerintahan. Tapi kalau jabatan itu justru membuat hidupmu lebih buruk, lebih bagus tidak usah diambil jabatan ini. Jangan hanya menjadi seorang menteri, ini raja. Saul menjadi seorang raja, pemimpin tertinggi. Justru dia mengalami kehidupan yang lebih buruk di akhir hidupnya. Kalau kita mau putar kehidupannya, sekiranya Saul tidak mendapatkan kesempatan menjadi seorang raja besar. Boleh saja dia kehidupannya akan baik-baik saja di akhir hidupnya. Berbeda dengan ketika dia setelah menjadi raja. Tapi
kita melihat perjalanan yang sudah terjadi. Saul menjalani kehidupan yang buruk di akhir hidupnya karena Saul tidak bertahan setia kepada Allah. Apa yang dikatakan Nyonya White tentang Saul? Tulisan hamba Tuhan Nyonya White dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 2 disebutkan seperti ini. Saul menyerahkan dirinya kepada pengandalian roh jahat yang memerintah dirinya. Jadi mengapa Allah begitu membenci kehidupan Saul? Oleh karena dia sendiri sudah menyerahkan dirinya untuk dikendalikan roh jahat. Hidupnya merupakan satu kegagalan dan ia telah pergi ke dalam keadaan yang hina dan kecewa. Oleh sebab ia telah memaksakan kehendaknya yang rusak itu melawan kehendak Allah. Jadi siapapun kita, sehebat apapun saya sekarang di tempat saya berada, sebesar apapun jabatan dunia yang sedang dipercayakan kepada saya, hati-hati. Jika kita sedang melawan kehendak Allah, jika kita tidak hidup setia di hadapan Allah, maka bagi Allah itu semua harus dibinasakan, harus diselesaikan. Hampir sama dengan pengalaman Salomo. Raja yang berikutnya setelah Saul ada Raja Daud, sekarang kita masuk kepada Raja Salomo. Ini dua raja yang tidak tanggung-tanggung dari segi jabatan hidupnya ya. Apa yang disaksikan oleh Alkitab tentang Raja Salomo? 1 Raja-Raja 3:9. Maka berikanlah, demikianlah ucapan Salomo kepada Tuhan. Dia katakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Sama dengan Saul, di awalnya semua berjalan dengan sangat baik. Di awal-awal dia menjadi raja, semua masih berjalan dengan sangat indah bersama dengan Tuhan. Bahkan hanya itu yang dia minta kepada Tuhan. Ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan kuberikan kepadanya? Salomo hanya meminta, berikanlah hambamu hati yang paham. Dia tidak minta apa-apa. Salomo menjalani kehidupan yang baik di awalnya. Dan Allah mengabulkan, bahkan menambahkan permintaan daripada Salomo tadi. Allah menambahkan kekayaan dan kemuliaan. Salomo hanya meminta apa? Hanya meminta hati yang paham. Hanya meminta apa? Hanya meminta hikmat dan kebijaksanaan. Tapi Allah menambahkan kekayaan dan kemuliaan. Selama Salomo masih hidup setia dan tetap setia kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Nyonya White dalam buku Para Nabi dan Raja yang sama. Sementara tahun-tahun berlalu dan kemasyuran Salomo bertambah-tambah. Jadi sama pengalamannya dengan Saul. Dan bahkan banyak hal yang terjadi di tengah-tengah dunia mencerminkan apa peristiwa yang terjadi dengan Raja Salomo ini. Ketika segala sesuatu sudah semakin hebat, kemasyuran bertambah, kekayaan bertambah-tambah. Kemasyuran Salomo bertambah-tambah. Ia berusaha menghormati Allah oleh menambah kekuatan pikiran dan kerohanian. Dan oleh membagikan berkat-berkat yang ia terima kepada orang lain terus-menerus. Sampai di titik ini semua masih dalam keadaan baik. Sampai di titik ini semua masih berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tak ada yang mengerti lebih baik daripadanya. Bahwa melalui kemurahan Tuhan Allah, ia telah mencapai kuasa, kedudukan, dan hikmat kebijaksanaan. Dan bahwa karunia-karunia ini diberikan agar ia boleh memberikan kepada dunia pengetahuan raja atas segala raja. Jadi kalau Tuhan memberikan kekayaan kepada Salomo, kalau Tuhan sudah memberikan kemasyuran kepada Salomo, kalau Tuhan sudah memberikan kehormatan kepada Salomo,
Kalau Tuhan sudah memberikan segala sesuatu hikmat yang ada pada Salomo, yang Tuhan mau adalah segala yang Tuhan berikan itu menjadi berkat bagi dunia. Dan dunia akan mengenal siapa Tuhan, siapa Allah daripada Raja Salomo. Itu yang harusnya juga kita lakukan sekarang. Kalau Tuhan memberikan kekayaan kepada kita, sekiranya ada jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita dan keluarga kita. Ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau agar berkat itu juga menjadi berkat bagi dunia, bagi orang lain, supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Tragisnya Salomo mengakhiri hidupnya dengan buruk. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Salomo melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. Dia yang meminta kepada Tuhan agar diberikan hikmat. Dia tahu bahwa kekayaan dan kemasyhuran yang dia dapatkan itu datang dari Tuhan. Tetapi dia lupa. Terkadang kita baru berpikir sekarang. Saya juga baru berpikir. Ternyata mengapa Tuhan tidak selalu izinkan semua kita harus menerima kekayaan yang luar biasa berlimpah-limpah. Karena Tuhan sayang dengan kita. Karena Tuhan tidak mau kehilangan kita. Allah tidak mau kehilangan anak-anaknya oleh karena kekayaan yang membawa dia meninggalkan Tuhan. Sama dengan orang tua. Dia tidak mau memenuhi semua keinginan anak-anaknya. Karena orang tua khawatir, kalau saya berikan segala sesuatu yang kamu butuhkan, kamu akan hilang dari saya. Kamu akan pergi meninggalkanku. Jadi ini satu pelajaran yang baik bagi seluruh umat-umat Tuhan sebenarnya. Ingatkan mereka bahwa berkat Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk materi. Tidak selalu dalam bentuk jabatan-jabatan dunia. Tidak dalam bentuk kehormatan-kehormatan. Karena boleh saja Tuhan tidak berikan itu, karena Tuhan tidak mau kehilangan kita. Inilah yang terjadi dengan Salomo. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu. Apa kelakuannya? Salomo sudah mau ikut-ikutan menyembah berhala. Dia membangun mezbah-mezbah berhala di istana. Oleh karena istri-istrinya juga membujuk dia supaya juga ikut membangun mezbah-mezbah korban berhala di istana. Karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan memberikan kepada hamba. Habis sudah. Selesai semua. Kita bukan mau menghakimi ya. Jangan, kita tidak akan menghakimi orang lain. Tapi ayat Alkitab yang menyatakan itu kepada Salomo. Sekiranya ada manusia, ada orang-orang yang di generasi kita sekarang mengalami peristiwa yang sama, itu biarlah menjadi pelajaran berharga bagi kita, agar kita tidak masuk dalam perjalanan hidup seperti ini. Allah yang memberikan jabatan itu kepadanya. Allah yang menambahkan kekayaan kemasyhuran itu kepada Salomo. Allah juga yang mengambilnya daripada. Kemudian hamba Tuhan Ellen G. White memberikan satu tulisan yang sama seperti itu. Dengan pengalamannya sendiri yang pahit, Salomo mempelajari kehampaan satu kehidupan yang mencari-cari barang-barang tertinggi dunia. Ia mendirikan mezbah-mezbah untuk Allah-Allah kafir, hanyalah untuk mengetahui betapa sia-sianya perjalanan mereka bergantung pada roh. Pikiran-pikiran yang suram dan jiwa yang terusik menyusahkannya siang dan malam. Tidak ada lagi kesenangan hidup atau kedamaian hati baginya, dan masa depannya yang gelap tanpa harap. Akhirnya dia tahu, tanpa Tuhan, segala kemewahan kemasyhuran itu tidak ada nilainya. Baik, kita beralih kepada satu tokoh yang lain. Dia bukan raja, dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Kisah ini tidak terlalu jauh dari apa yang dialami oleh Raja Salomo dan juga Raja Saul. Itu adalah tentang perempuan Sunam. Perempuan Sunam ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Apa ini perempuan Sunam ini? Dia bukan raja. Dia bukan seorang pejabat. Perempuan Sunam ini dan suaminya adalah keluarga yang kaya, walaupun mereka juga adalah keluarga yang kaya.
tapi dia bukan pejabat. Suami istri ini dengan senang hati selalu mengundang Elisa makan ke rumahnya. Jadi bagi saudara-saudara keluarga memang terima kasih kalau Anda, kita semua, Bapak, Ibu, Oma, Opa, siapapun dari kita ini sering memberikan pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat kita berada. Itu hal yang baik. Itulah teladan yang diberikan oleh perempuan Sunem dan suaminya ini kepada Elisa. Nabi Elisa hidup di masa perempuan Sunem ini ada. Suami istri ini selalu rajin dan senang mengundang Elisa untuk datang ke rumahnya dan makan di rumah mereka. Dan bahkan ketika Elisa sering singgah di rumah ketika datang berkunjung ke tempat itu untuk melayani bangsa Israel. Keluarga ini percaya bahwa Elisa inilah hamba Allah yang sangat baik. Kemudian dia berkata kepada suami di ayat yang ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Karena Nabi Elisa sering berkunjung ke tempat itu dan singgah ke rumah perempuan Sunem ini, keluarga ini pun bersepakat, ayo kita tambahlah satu ruangan kamar yang sederhana, supaya kalau Nabi Elisa datang berkunjung, dia bisa istirahat di kamar itu, dia bisa di sana melakukan segala tugasnya sebagai seorang abdi Allah. Dan akhirnya mereka menyelesaikan itu. Keistimewaan dari perempuan Sunem ini adalah dia seorang perempuan yang ramah dan saleh. Meminta persetujuan suaminya untuk membuat kamar. Di hatinya, saya ingin memberikan yang terbaik untuk Nabi Elisa. Tetapi dia tetap meminta persetujuan suaminya untuk membuat kamar itu. Dan kemudian bukan hanya kamar yang disiapkan. Dia menyiapkan perlengkapan di kamar itu secara teliti. Di sana, kursi dan meja yang pada umumnya bukanlah hal yang umum di tradisi sana, tapi dia menyiapkan meja kecil, kursi di sana, supaya Nabi Elisa bisa belajar, bisa menggunakan kamar itu dengan nyaman untuk berdoa atau belajar kitab-kitab Nabi. Bahkan dia juga menyediakan yang baik untuk hamba dari Elisa itu. Dia juga menyiapkan yang baik untuk hambanya, yaitu bernama Gehazi. Dan dia melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Itu catatan Alkitab menyatakan seperti itu. Jadi saya mau mengingatkan kita semua saudara-saudara. Kalaupun ada hal yang baik yang kita mau lakukan untuk hamba Tuhan, untuk orang lain, menolong orang-orang dimanapun berada, kita harus melakukan seperti perempuan Sunem ini lakukan. Dia lakukan semuanya itu demi untuk Tuhan. Mungkin dia teringat dengan ayat ini dalam Matius pasal 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Kemudian ketika Nabi Elisa melihat kebaikan keluarga ini, kebaikan perempuan Sunem ini, dia bertanya langsung kepada mereka. Pertama-tama dia bertanya dulu kepada hambanya Gehazi, apa yang kuperbuat bagimu? Apa yang bisa kuperbuat bagimu? Katanya kepada perempuan Sunem ini. Elisa berkata, adakah yang dapat kuperbincangkan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Dia katakan kepada perempuan Sunem itu, saya dekat dengan kepala tentara. Saya dekat dengan pejabat negara ini. Saya sangat dekat dengan raja. Kalau kamu butuh apa-apa untuk melindungi kamu, untuk memberikan keamanan kepadamu, atau untuk apapun yang kamu inginkan, saya bisa sampaikan itu kepada raja. Saya bisa sampaikan itu kepada kepala tentara. Wah, kalau sekarang ini saudara-saudara, kalau di Indonesia, kalau ada kesempatan seperti ini, pasti tidak bisa dilewatkan ini. Para pengusaha-pengusaha butuh jalur langsung, koneksi yang langsung kepada presiden, kepada pejabat negara, kepada kepala-kepala pemerintah. Tapi perempuan Sunem ini, ketika ditawarkan hal seperti itu, dia hanya menjawab seperti ini. Dia jawabannya sangat sederhana. Dia katakan, Tuanku, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Dia tidak menyampaikan keinginan apapun. Bahkan dia tidak meminta apapun terhadap tawaran Elisa kepadanya. Kemudian Elisa meminta kembali, apa
apa yang dapat kuperbuat baginya? Dia tanya kepada Gehazi. Gehazi memberikan jawaban. Tuan, dia tidak mempunyai anak. Dan suaminya apa? Sudah tua. Inilah yang menjadi pergumulan Gehazi. Ketika melihat keluarga yang sangat baik ini, hanya satu yang dia ingin sampaikan kepada Elisa. Keluarga ini tidak mempunyai anak. Wah, Elisa sangat terpanggil untuk apa? Untuk memohon doa ini kepada Tuhan. Nah, saudara, sama seperti kita, tentu setiap doa-doa yang kita sudah sampaikan bertahun-tahun ini, mulai dari masa-masa COVID tadi seperti kesaksian dari kita dalam perkumpulan pendoa ini. Begitulah kerinduan Elisa. Kemudian dikatakan, panggil dia kemari dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Panggil dia. Dan sesudah disampaikannya, berdirilah perempuan itu di pintu berkatalah Elisa kepada. Karena dia sudah tahu apa yang dikatakan Gehazi tentang perempuan Sunem. Dia katakan seperti ini. Pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi perempuan Sunem itu hampir-hampir tidak terima, bukan tidak terima, hampir-hampir tidak percaya dengan apa? Dengan janji dari Elisa kepadanya. Hampir-hampir dia tidak menyangka akan ada nubuatan, akan ada janji itu kepadanya. Dan perempuan itu menjawab, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, ayat yang ke-17. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Jadi saudara, dia tidak meminta itu. Dia tidak pernah meminta anak kepada Tuhan melalui Elisa. Dia tidak meminta apapun. Tetapi persis 1 tahun setelah Elisa berkata hal yang sama, perempuan Sunem itu melahirkan seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Elisa. Satu kehidupan yang lebih baik terjadi dalam keluarga ini. Dari keluarga perempuan Sunem yang sangat kaya, yang berkecukupan, tapi mereka tidak memiliki seorang anak, dan akhirnya di tahun berikutnya anak lahir di tengah-tengah keluarga ini. Suami istri, perempuan Sunem dan suaminya sekarang memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka begitu bahagia, sangat bahagia, dan mereka menikmati berkat itu dengan penuh kegembiraan. Hanya masalahnya, saudara-saudara, tidak berapa lama ketika anak itu mulai meranjak remaja, meranjak kanak-kanak, tiba-tiba mengalami sakit kepala dan akhirnya meninggal di pangkuan ibunya. Dalam proses yang tidak terlalu lama, sakit yang tidak terlalu lama, dan tidak tahu penyebabnya apa. Anak itu akhirnya sakit keras, tiba-tiba sakit, dan akhirnya anak itu pun meninggal di pangkuan ibunya, perempuan Sunem itu. Dan dalam keadaan panik, dia tidak memberitahukan kepada suaminya. Dia tidak tahu bahwa anaknya sudah mati. Tetapi dia tahu kemana dia harus mencari pertolongan. Inilah yang terjadi dengan 2 raja sebelum. Raja Saul dan Raja Salomo. Ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi satu kehidupan yang sulit, mereka lupa kemana mereka harus mencari pertolongan. Perempuan Sunem ini tahu kemana dia harus mencari pertolongan, kemana dia harus pergi. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak pergi kepada ahli nujum, tidak pergi kepada dukun-dukun, tidak pergi kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia tahu kemana harus mencari pertolongan ketika anaknya dia lihat sudah mati. Keperluan utamanya yang dia harus lakukan sekarang adalah bertemu dengan abdi Allah, Nabi Elisa. Dengan harapan Allah masih akan membangkitkan anaknya dari kematian. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, lanjutannya, dia berjuang menemui Elisa di Gunung Karmel. Dan dia hanya ingin berbicara dengan hamba Allah. Di ayat yang ke-8, ketika dia bertemu dengan Nabi Elisa, dia berkata seperti ini kepada Nabi Elisa. Singkat cerita, dia langsung berkata kepada Elisa, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripadamu, Tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Dia tidak pernah meminta anak, tapi Tuhan berikan. Sekarang dia lagi datang kepada Elisa. Bukankah
telah kukatakan, jangan aku diberi harapan. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Elisa mendengarkan apa yang telah terjadi dengan perempuan Sunem dan anaknya ini, dengan begitu belas kasihan yang datang dari Tuhan, bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dalam cerita ini, ketika perempuan Sunem ini pergi dari rumahnya menuju ke tempat di Gunung Karmel di mana Elisa tinggal, suaminya bertanya, kamu mau kemana? Karena suami tidak tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Kamu ngapain cari-cari Nabi Tuhan itu? Kamu jangan buat dia repot. Karena dia percaya anaknya masih baik-baik saja. Tetapi perempuan Sunem ini, dia tahu kemana dia harus mencari pertolongan. Dan ketika Elisa datang ke rumah di mana orang perempuan Sunem dan suaminya tinggal, Elisa menemukan anak itu sudah meninggal di kamar. Elisa berdoa kepada Tuhan dan membaringkan tubuhnya di atas tubuh anak yang sudah meninggal itu. Kemudian anak itu pun hidup kembali dan membuka matanya. Ketika Elisa memanggil perempuan Sunem itu supaya datang masuk ke kamar di mana anak itu diistirahatkan tadi, masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anak itu lalu pergi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita mau lihat dari pelajaran perempuan Sunem ini? Ketika dua raja yang sudah gagal yang kita sudah lihat pertama tadi, ada dua raja yang gagal untuk menjalani kehidupan mereka dari yang baik untuk tetap menjadi baik, justru menjadi lebih baik dari yang baik menjadi lebih buruk. Tapi perempuan Sunem ini memberikan satu contoh kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan itu supaya tetap dalam keadaan baik. Perempuan Sunem ini adalah perempuan yang terhormat di tengah kaum. Dia bukan perempuan sembarangan. Dia adalah seorang perempuan terhormat. Dia adalah perempuan yang baik hati, dikenal oleh semua orang. Dia seorang dermawan. Dia suka membantu orang. Dia adalah seorang yang selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ketika Elisa bertanya kepadanya, apa yang ingin aku lakukan untukmu? Dia hanya katakan, Tuanku, semuanya sudah cukup. Aku tinggal dengan sangat baik di tengah-tengah kaum. Seorang yang tabah saat Allah belum memberikan anak kepadanya. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah memberontak. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sampai walaupun dia tidak diizinkan Tuhan mendapatkan anak. Bahkan ketika Tuhan memberikan anak pun kepadanya, dia tetap menjalani kehidupan yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Allah mengasihi dia dengan menambahkan iman saat dia kehilangan anak satu-satu. Bahkan ketika dia kehilangan anak pun, dia tetap setia untuk mencari Tuhan. Di sini kelebihannya, saudara. Hamba Tuhan memberikan tulisan kepada mengenai perempuan Sunem seperti ini. Ini mendapat imbalan. Kristus sang pemberi hidup yang besar itu mengembalikan anaknya itu kepadanya. Begitu juga akan berlaku kepada umat-umat yang setia mendapat upah. Ketika pada kedatangannya, maut akan kehilangan sengatannya dan kubur akan ditelan kemenangan. Pengalaman perempuan Sunem ini menggambarkan pengalaman umat-umat Tuhan di masa kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Mereka yang merindukan keluarga-keluarganya, merindukan anak-anak mereka yang sudah beristirahat, orang-orang yang mereka kasih yang sudah meninggal. Mereka pun akan seperti perempuan Sunem ini. Jika kita tetap memelihara iman kita setia kepada Tuhan. Itulah rahasianya. Mengapa perempuan Sunem ini berhasil mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Karena dia tetap menjaga imannya, hidupnya tetap setia kepada Tuhan. Menjaga kesetiaan kepada Allah setiap situasi. Bahkan Tuhan akan mengerjakan kehidupan yang lebih baik bagi kita. Demikian dikatakan dalam Roma pasal 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Mengapa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika?
karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan. Saudara, bagi seluruh ibu-ibu pendoa tanpa terkecuali dan kita semua, menjadi seorang perempuan, menjadi seorang pendoa, menjadi seorang ibu adalah sebuah kehormatan. Adalah ada janji kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Kalau atau bila yang pertama, kita harus tertarik dengan hal-hal yang rohani. 2 raja laki-laki, kita buat pembanding dari 2 laki-laki 1 perempuan, artinya bukan mau mengabaikan apa yang telah laki-laki yang rohani yang sudah ada dalam Alkitab kita. Ini hanya mengambil contoh saja yang sedikit. Perempuan yang tertarik dengan hal-hal yang rohani, baik laki-laki atau perempuan, jadilah orang yang selalu tertarik dengan hal-hal yang rohani. Jangan hanya di awal, jangan hanya di pertama-tama saja ketika mendapatkan jabatan seperti 2 raja itu. Jadilah sebagai perempuan yang selalu menghormati suami sebagai kepala rumah tangga seperti perempuan Sunem itu. Dia mengetahui kemana akan pergi jika menghadapi persoalan hidup. Jangan pergi kemana-mana selain kepada Tuhan. Dan selalulah setia menunggu janji Allah dan sabar untuk mendapatkannya. Perempuan Sunem itu tak pernah mengeluh, tak pernah bersungut-sungut sampai Tuhan berikan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Seorang anak diberikan kepadanya. Melakukan segala keramahan dan kebaikan seperti melakukannya Tuhan. Apapun yang kita melakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan menjadi teladan bagi perempuan-perempuan lain yang begitu. Dan yang terakhir, perempuan yang rajin bekerja, sekalipun pekerjaan tidak pernah selesai. Jangan berhenti bekerja, jangan pernah berhenti beribadah, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa, karena saya melihat ada banyak perempuan-perempuan yang ada dalam pertemuan kita ini, yang dapat menghidupkan kehidupan seorang perempuan Sunem, yang hidupnya setia dari sejak awal, bahkan ketika menghadapi masalah, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan tidak pernah meninggalkan Tuhan dari hidupnya. Kalimat penutupnya adalah, kalaupun kita sekarang ditempatkan di mana kita berada, mau di Eropa, mau di Amerika, kami di Indonesia, atau dimanapun, kita harus mengambil satu komitmen. Malam hari ini, saat ini juga, dimanapun kita sekarang ditempatkan oleh Tuhan, Allah mau agar hidup kita semua, menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih buruk. Bagaimana supaya tetap menjadi lebih baik? Tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan setiap doa-doa kita yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan janji kasih-Nya kepada kita semua. Demikian firman Tuhan malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita, tetaplah semangat dalam berdoa dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta atas firman yang begitu indah. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh pendoa Eropa, berjudul Call Out Your World. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle, run through the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle.
She's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run through the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. We are a family whose hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Take your candle and go light your world. Terima kasih atas lagu pujiannya. Saat ini saya memberikan kesempatan untuk kita semua, saudara-saudara yang ingin memberikan kesaksian. Ada yang memberikan kesaksian? Oke, baiklah. Kita akan tutup acara Rabu malam kita dengan menyanyikan lagu tutup dari Gusyon nomor 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Apa
undang Pak Pendeta Victor untuk pimpin kita dalam doa tutup dan akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang sangat indah di malam hari ini. Kami boleh mengasingkan waktu kami untuk berkumpul bersama-sama. Sekalipun Tuhan kami terpisah dengan tempat dan jarak yang sangat jauh, tapi oleh kasih Tuhan boleh menyatukan setiap hati kami untuk berdoa bersama-sama dan bahkan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar banyak hal dari pengalaman perempuan Sunem dan kegagalan raja-raja Israel. Terima kasih karena Engkau menitipkan berkat rohani malam hari ini, agar kami boleh hidup tetap setia dan benar di hadapan Tuhan, agar kehidupan kami akan terus lebih baik dari waktu ke waktu. Berkatilah seluruh kami yang telah hadir, baik yang secara langsung mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, bahkan mereka yang masih akan mendengarkan kembali pemberitaan firman Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kami semua. Berkati seluruh perkumpulan yang hadir malam hari ini dan semua tim yang selalu rutin dan berkomitmen untuk Tuhan memberikan berkat-Mu dan Tuhan memberikan jawaban doa-doa dari setiap pokok doa yang telah kami sampaikan kepada Tuhan. Berkati kami, rumah tangga kami, dan seluruh keluarga kami. Damai sejahtera surga akan selalu menjadikan kami. Tuhan akan menyediakan segala keperluan kami setiap hari. Dan Tuhan akan memperpanjang setiap umur yang ada pada kami untuk kami gunakan melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa surga. Terima kasih atas segala berkat dan janji penyertaan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kami semua, mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, telah namamu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskan daripada lepaskanlah yang kami jahat, daripada yang jahat. karena Engkau yang punya yang kerajaan punya kerajaan dan kuasa dan dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah acara Rabu Malam kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir, juga terima kasih kepada Pak Pendeta atas waktu dan firman-Nya. Sekarang kita akan mendengarkan sedikit pengumuman, mungkin dari Tante Lika. Iya, terima kasih kita yang sudah memimpin kita Sama-sama. pada malam hari ini. Terima kasih juga pendeta dan juga Ibu hadir. Terima kasih ya. Mungkin sebelum kita berpisah semua, kita tolong nyalakan videonya semua. Saya ingin bikin foto. Kita mau foto bersama dahulu ya, supaya kenang-kenangan ini buat semua yang untuk pendeta juga dan untuk kita semua. Coba dinyalakan. Please open your video camera. We would like to make a photo. Mehran, thank you for coming to our congregations. Okay. Please open up your video. Would you like to be in that photos? Because I would like to make a photos for all of us. Yes, sure. Okay. Sebentar ya, saya menyalakan dahulu. Aku lupa ini. Okay, yeah. Okay. Don't forget to smile. Jesus loves you. Once more, God bless you. Okay, thank you. Pak Pendeta, Thank you. sebelum berpisah, ini ada sedikit Thank you Pak Pendeta. ya ini. Thank you Walaupun everyone. Selamat malam. apresiasi kami dari pendoa Eropa, yaitu berupa digital, secara digital, sertifikat
secara digital sebagai kenang-kenangan dari kami. Dan foto ini akan kami kirimkan melalui Tante Kori, dan juga foto nanti akan kami kirimkan. Serta link pendoa Eropa di mana ini akan direkam. Kayaknya tadi belum masuk. Oke, sebentar ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi Ibu Sinaga dan Pak Pendeta. Tolong sampaikan salam kami juga untuk semua yang ada di sana. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berpisah dan silakan kalau ada yang ingin menyapa.